Yang menjadi pertanyaan penting sekarang adalah how to flatten the curve. Bagaimana melandaikan kurva sehingga pada saat kondisi puncak, jumlah pasien yang membutuhkan perawatan tetap bisa ditampung oleh fasilitas kesehatan dan dapat mengurangi risiko kematian. Dalam situasi pandemik seperti ini, gambaran tentang perilaku penyebaran virus yang terjadi di tengah masyarakat merupakan informasi penting bagi penentu kebijakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa magnitud yang dapat dihasilkan oleh bencana ini? Kapan bencana ini akan berakhir? Seberapa siap fasilitas kesehatan kita untuk mengantisipasi kondisi puncak yang akan terjadi? Dan seberapa efektifkah setiap rekayasa kebijakan dapat menahan laju dampak destruktif yang tidak diinginkan? Dari perspektif epidemiologi, sebuah pendekatan model matematis yang sering dipakai oleh para peneliti untuk mengestimasi perilaku penyebaran virus yang sedang terjadi di tengah masyarakat adalah metode SEER. Metode ini pertama kali diinisiasi oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927 melalui paper yang berjudul A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Model ini membagi populasi dalam sebuah wilayah terdampak dalam 3 kategori. Yang pertama, S. Susceptible atau kelompok yang rentan. E. Infected adalah kelompok yang sementara terinfeksi virus. Dan R. Recover adalah kelompok yang telah sembuh. Atau bisa juga masuk dalam kategori ini orang-orang yang telah meninggal sehingga keberadaan mereka tidak lagi mempengaruhi transmisi virus yang sedang berlangsung. Untuk menyederhanakan fenomena persebaran virus yang kompleks, ada beberapa asumsi yang ditetapkan. Pertama, pandemi ini berlangsung dalam durasi waktu yang singkat sehingga demografinya tidak mengalami perubahan akibat faktor migrasi ataupun faktor kelahiran. Yang kedua, perubahan jumlah pada setiap kategori adalah proporsional terhadap kategori yang lainnya. Atau jumlah daripada S, I, dan R sama dengan total populasi. Dan yang ketiga, ada 2 konstanta yang dipakai. Yang pertama, rate of contact dan rate of recovery. Formula yang dapat mewakili perilaku S, I, dan R dalam batasan asumsi yang telah ditetapkan adalah sistem persamaan diferensial sederhana, yakni DS per DT atau rate perubahan untuk kelompok susceptible sama dengan beta SI. Beta adalah total rate of contact. DI per DT atau rate perubahan untuk kelompok yang terinfeksi adalah beta SI minus gamma I. Gamma adalah rate of recovery dan DR per DT atau rate perubahan untuk kelompok yang recover adalah gamma I. Untuk mengaplikasikan model matematika ini, kita mengambil sebuah hypothetical condition, yakni sebuah wilayah yang berada di ambang pandemik dengan total populasi 170.000 jiwa dan kondisi awalnya 3 orang terinfeksi COVID-19. Kondisi lain yang perlu kita tambahkan, tidak adanya intervensi untuk mengendalikan persebaran virus. Dan dengan beberapa referensi, kita kemudian menetapkan nilai beta dan gamma. Dengan memanfaatkan aplikasi Excel atau Google Spreadsheet, persamaan tadi dapat diselesaikan dengan metode numerik yang menghasilkan grafik persebaran COVID-19 dalam bentuk kurva untuk 3 kategori SEER. Sumbu Y adalah populasi dan sumbu X adalah waktu dalam hari. Perubahan kurva merepresentasikan perubahan populasi dalam 3 kategori, yakni kelompok rentan yang berwarna biru, kelompok terinfeksi berwarna merah, dan kelompok recover berwarna hijau. Seperti yang telah diasumsikan tadi, bahwa perubahan jumlah pada setiap kategori adalah proporsional terhadap kategori lainnya, di mana pengurangan jumlah pada kategori rentan berarti ada penambahan pada kategori terinfeksi, dan jumlah kategori terinfeksi yang berkurang berarti ada penambahan pada kelompok yang telah sembuh atau meninggal. Apabila kita memfokuskan pada kurva kelompok terinfeksi, dapat kita lihat perilaku penyebaran virus pada populasi tanpa adanya intervensi pengendalian seperti physical distancing dan karantina. Peningkatan jumlah pada kelompok ini bergerak secara eksponensial, di mana hanya berawal dari 3 kasus pada kondisi awal dapat mencapai jumlah kasus infeksi per hari sebesar 1.500 orang pada hari ke-90 dan berakhir pada hari ke-150. Dalam kaitan dengan kesiapan fasilitas kesehatan dibandingkan terhadap jumlah pasien yang membutuhkan perawatan rumah sakit, kita bisa mempergunakan referensi WHO bahwa ada kurang lebih 20% jumlah populasi yang terinfeksi membutuhkan perawatan rumah sakit, sedangkan 80%-nya adalah asimptomatik. Dia memasukkan proporsi tadi,
maka kita bisa mendapatkan kurva yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan rumah sakit dibandingkan terhadap fasilitas kesehatan yang dimiliki. Anggaplah bahwa daya tampung fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19 di daerah ini adalah 504 tidur. Maka pada kondisi puncak, rumah sakit akan dibanjiri oleh pasien terinfeksi dan konsekuensinya ada sejumlah puluhan ribu orang yang berada di atas ambang kapasitas tidak dapat terlayani. Tentunya ini adalah bencana karena belajar dari kasus di Italia, banyak pasien terinfeksi yang meninggal disebabkan oleh kekurangan fasilitas kesehatan. Yang menjadi pertanyaan penting sekarang adalah how to flatten the curve. Bagaimana melandaikan kurva sehingga pada saat kondisi puncak, jumlah pasien yang membutuhkan perawatan tetap bisa ditampung oleh fasilitas kesehatan dan dapat mengurangi risiko kematian. Kembali pada persamaan matematika tadi, variabel yang berpengaruh terhadap kemiringan kurva adalah beta dibagi gamma atau total rate of contact dibagi total rate of recovery. Semakin besar nilainya, itu semakin mempengaruhi laju persebaran virus. Nilai ini biasa disebut dengan R0 atau lebih dikenal dengan basic reproduction rate. Rekayasa kondisi dapat dilakukan untuk memperkecil nilai basic reproduction rate dengan cara physical distancing, karantina, serta meningkatkan hygiene daripada populasi terdampak. Untuk menguji penerapan kebijakan tadi dalam upaya melandaikan kurva, maka kita menetapkan 3 skenario, yakni penerapan kebijakan physical distancing dan karantina dengan tingkat optimalisasi rendah, menengah, dan tinggi. Dari grafik dapat kita lihat kurva kelompok terinfeksi yang telah melandai sesuai tingkat optimalisasi penerapan kebijakan. Kalau kita masukkan kembali kapasitas fasilitas kesehatan untuk melihat kemampuannya di saat kondisi puncak, maka dapat kita lihat bahwa penerapan kebijakan physical distancing dengan optimalisasi tinggi yang dapat benar-benar melandaikan kurva sehingga pada saat kondisi puncak semua pasien dapat tertangani oleh fasilitas rumah sakit. Dari penerapan model matematika tadi, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, pengaplikasian physical distancing dan karantina hanya akan bisa efektif kalau dilakukan dengan optimalisasi yang tinggi, dan hal ini hanya akan bisa terlaksana kalau adanya kerjasama dari semua pihak. Yang kedua, karantina terpusat diperlukan untuk mengoptimalkan pengisolasian orang-orang yang terinfeksi. Untuk memaksimalkan poin ini, harus didukung oleh kemampuan untuk mengidentifikasi melalui proses tes serta kontak tracing. Kalau kita mengibaratkan kondisi ini adalah perang, maka ini bukan perang yang konvensional melawan musuh yang kelihatan. Kunci sukses melawan musuh yang tidak kelihatan adalah disiplin dan konsistensi. Disiplin dalam menjalankan semua prosedur yang telah ditetapkan dan konsisten dalam menjaga kebersinambungan penerapannya, karena natur dari invincible enemy adalah unpredictable.